Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi atas kehadiran serta rahmat kelimpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Juga salawat beserta salam tak lupa kita limpah curahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Di pertemuan kali ini tentu kita bakal melanjutkan dars yang sempat tertunda kemarin. Sebelum kita mulai seperti biasanya, kita awali kajian kita dengan bersama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Semoga pelantara Al-Fatihah tadi bisa menjadi sarana pelantara kemudahan kita dalam berpendidikan di sini, kemudahan kita dalam memahami setiap pelajaran, juga harapannya orang tua kita juga usahanya bisa dilancarkan dan juga bisa sehat terus dan panjang umur. Amin amin Allahumma amin. Ila hadirat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman, kita bakal melanjutkan pelajaran Nahu Idadi 2 untuk persiapan teman-teman yang mau mengikuti imtihan qabul. Antum bisa lihat di situ kita bakal ngebahas tentang fa'il. Fa'il itu di sini definisinya ialah al-ismul marfu al-mazkuru qablahu fi'luhu, yaitu definisi dari fa'il adalah tiap-tiap isim yang i'rabnya itu pasti rafa. Berarti fa'ilun marfu'un, itu pasti itu urutannya i'rabnya itu fa'ilun marfu'un, kayak gitu. Al-mazkuru qablahu fi'luhu, yang dia itu letaknya setelah fi'il. Contoh semisal ada kalimah kataba Muhammadun. Kataba isim fi'il apa huruf? Kalau dia ternyata fi'il, nah setelahnya biasanya fa'il. Berarti Muhammadun itu dia i'rabnya fa'il. Gimana cara ngi'rab Muhammadun? I'rab Muhammadun itu i'rabnya kayak gini. Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Kayak gitu teman-teman. Itu cara ngi'rabnya. Sebutin dulu fa'ilnya, terus sebutin i'rabnya dulu marfu, baru yang terakhir itu wa alamatu raf'ihi-nya apa. Nah, atau contoh lain. Mau contoh lain boleh. Semisal ada contoh kalimat koma Zaidun. Koma isim fi'il apa huruf? Kalau ternyata koma itu antum jawabnya fi'il, maka setelahnya itu Zaidunnya dia jadi fa'il. Cara ngirabnya itu sama aja kayak tadi, fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammah. Kayak gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya, yang namanya fa'il itu adalah isim yang i'rabnya itu rafa jatuh setelah fi'il. Koma Zaidun. Nah, Zaidun itu kan jatuh setelah fi'il lafadz koma ya, maka dia dinamakan fa'il. Atau dalam referensi alfiyahnya itu wa ba'da fi'lin fa'ilun fa'in zuhar fa wa illa fa dhamirun istatar, kayak gitu. Wal fa'ilu, fa'il itu terbagi menjadi dua teman-teman. Nanti kalau semisal pertanyaannya itu fa'il, antum misal nih jawabannya Zaidun. Nah, wa bainahu, biasanya kayak gitu kan. Nah, itu tuh ada dua jenis fa'il itu. Ima ayyakuna zahiran, terkadang dia itu bentukannya isim zahir. Maksudnya bentukannya isim zahir itu kayak gimana? Nih contohnya ada kalimat mata fulanun. Mata dia termasuk fi'il. Setelahnya fa'ilnya itu terlihat jelas setelah fa'il. Fa'ilnya itu terlihat jelas setelah fi'il. Fulanun, maka dia termasuk fa'il yang isim zohir kawan-kawan. I'rabnya sama kayak fa'il yang tadi udah ana sebutin. Fulanun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah, kayak gitu. Kesimpulannya, fa'il isim zohir itu adalah fa'il yang bentukannya itu bukan dari domir, kayak gitu. Terus ima ayakuna domiron, terkadang fa'il itu ada yang terbentuk dari isim domir. Contohnya kalimat dorobatu. Gimana cara ngirab tuh? Nah, ingat ya, dorobatu, dorobanya itu dia fi'ilnya, sedangkan tu'nya itu dia jadi fa'il teman-teman. Sedangkan tu itu dia bukan isim zohir, tapi dia termasuk isim domir. Pahamnya sampai sini kawan-kawan? Gimana cara ngirab tuh? Boleh antum tulis di buku antum. Cara ngirab dorobatu atau semisalnya kayak dorobena, dorobetum, dorobeti. Gimana cara ngirabnya? Yang kayak gitu tuh. Nah, cara ngirabnya itu kayak gini. Tu domirun muttasilun mabniun alat dhammi fi mahali raf'in fa'il.
kayak gitu ya. Kalau semisal tum kayak gimana tum? Sama, pertama sebutin dulu domirun muttasilun. Yang kedua, antum sebutin mabniun ala sukun karena tum itu akhirnya sukun, oke? Baru yang ketiga itu fi mahali raf'in fa'il. Kayak gitu teman-teman. Itu cara nge-i'rab yang dorobetum, dorobena, nah yang ujung-ujungnya itu loh. Nah, itu cara nge-i'rabnya kawan-kawan ya. Udahlah kita beres ngebahas tentang fa'il. Kita sambung ke pembahasan selanjutnya teman-teman. Kita bakal ngebahas tentang naibul fa'il. Apa itu naibul fa'il? Definisi naibul fa'il itu di sini ialah al ismul marfu'u, tiap-tiap isim yang i'rabnya itu pasti rofa. Berarti cara ngi'rab naibul fa'il itu ialah naibul fa'il marfu'un. Pasti kayak gitu urutannya. Oke. Alladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu, yang dia itu tidak disebutkan fa'ilnya, teman-teman. Itu definisi naibul fa'il. Wa naibul fa'il, sedangkan naibul fa'il itu terbagi menjadi dua. Imma ayakuna zahiron, terkadang naibul fa'il itu dia bentukannya dibentuk oleh isim zahir. Contoh semisal ada kalimat duriba amrun. Duriba telah dipukul amrun Syekh Amr misal. Nah, amrun di sini itu dia termasuk naibul fa'il, teman-teman. Kenapa? Karena sebelumnya itu dia ada fi'il, tapi fi'ilnya itu fi'il mabni lil majhul. Jadi kesimpulannya, kalau semisal fi'ilnya itu fi'il mabni lil ma'lum, contohnya doroba, maka setelahnya itu fa'il. Berarti i'rabnya itu fa'ilun marfu'un. Tapi kalau semisal si fi'ilnya itu dia mabni lil majhul, nah, gimana cara ngebuat mabni lil ma'lum? Gimana cara ngebuat mabni lil majhul? Itu udah ada di pembahasan yang kemarin. Kemarin banget. Nah, kalau ternyata si kalimat dorobanya itu dia dirubah jadi duriba atau mabni lil majhul, maka kalimat setelahnya itu pasti naibul fa'il statusnya. Jadi ngeyorobnya itu naibul fa'il marfu'un. Kayak gitu. Paham sampai sini, teman-teman? Kayak gitu cara ngeyorobnya. Berarti kalau semisal ada kalimat kutila Zaidun. Gimana cara ngirob Zaidunnya? Cara ngirob Zaidunnya itu antum sebutin pertama naibul fa'il. Kenapa naibul fa'il? Karena kalimat sebelumnya berbentuk fi'il mabni lil majhul. Terus yang kedua antum cara ngirobnya itu sebutin marfu'un. Karena setiap naibul fa'il i'rabnya pasti rafa. Yang ketiga, wa alamatu raf'ihi, sebutin wa alamatu raf'ihinya apa? Zaidun, berarti wa alamatu raf'ihinya dhammah. Itu cara ngirob naibul fa'il, dan perbedaan naibul fa'il sama fa'il itu teman-teman. Wa imma ayakuna mudmaron, terkadang juga naibul fa'il itu dia bentukannya isim domir. Contoh di sini ada kalimat duribatu. Oke, berbeda sama dorobatu. Kalau dorobatu kan sebelum tu'nya itu ada fi'il, yang mana fi'ilnya itu mabni lil ma'lum. Oke, kalau duribatu, nah, sebelum tu'nya alias fa'il sebelum tu'nya alias naibul fa'il isim domir, nah ada fi'il yang dia itu duriba, bentukannya mabni lil majhul, maka tu'nya itu cara ngirabnya kayak gini, tu domirun muttasilun. Kedua, mabniun ala domi, kalau akhirnya doma. Mabniun ala sukun, kalau akhirnya sukun. Yang terakhir nomor ketiga, fi mahali raf'in naibul fa'il. Itu cara ngi'rab naibul fa'il yang bentukannya itu kayak duribatu, duribena, duribata, duribati, duribtuma, kayak gitu teman-teman. Ya, itu cara ngi'rabnya. Ingat teman-teman, kalau saya misal antum ada yang kurang paham, antum bisa tanyakan ke nomor yang ana pasang di deskripsi. Insya Allah nanti bakal dibantu jawab. Kalau semisal ada kesulitan atau pengen contoh yang lain atau pemahamannya kurang detail atau bahkan ada yang salah nih misal penjelasan dari ana, boleh antum semua koreksi dan sampaikan langsung itu kepada ana. Syukran. Langsung lanjut. Kita bakal ngebahas fi'il. Fi'il itu terbagi menjadi dua teman-teman. Kalau semisal antum bikin grafik nih, antum bagilah fi'il, atasnya fi'il, terus grafik ke bawah dua. Ada yang namanya fi'il tam, ada yang namanya fi'il naqis. Oke. Apa itu fi'il tam? Fi'il tam itu definisinya di sini adalah
ma dalla alal hadasi wa zamani. Tiap-tiap fiil yang dia itu menunjukkan arti pekerjaan dibarengi dengan waktu. Contoh semisal kataba telah menulis. Kataba termasuk fiil kan? Dia menunjukkan arti pekerjaan nggak? Menunjukkan arti pekerjaan juga. Dia menunjukkan arti menulis. Terus dibarengi sama waktu nggak? Iya, dibarengi sama waktu. Waktu telah kelewat. Kataba telah menulis, nasoro telah menolong, terus misal wadoa telah meletakkan, fataha telah membuka, ro'a telah melihat. Nah, kalimat fiil yang menunjukkan arti pekerjaan dibarengi dengan waktu, maka dia termasuk golongan fiil tam. Oke. Kita udah paham nih fiil tam. Lantas fiil nakis itu apa, Bang? Kita lihat di sini, teman-teman. Yang namanya fiil nakis itu ialah definisinya madala ala zamani dunal hadasi. Tiap-tiap fiil yang dia itu hanya menunjukkan arti waktunya saja, telah kelewat atau sedang terjadi atau akan terjadi. Oke. Sedangkan di fiil tersebut, di fiil nakis ini, dia tidak menunjukkan arti pekerjaan. Contohnya siapa aja, Bang, yang termasuk fiil nakis? Yang termasuk fiil nakis di situ ialah teman-temannya kana sama teman-temannya kada. Antum cari, antum cross check teman-temannya kana apa aja. Kana, amsa, adha, zola, bata, soro, madama, laisa, dan lain sebagainya. Dia termasuk fiil nakis, alias enggak menunjukkan arti pekerjaan, tapi dia hanya menunjukkan arti waktu saja. Itu dia fiil nakis. Dan teman-temannya kada, banyak teman-temannya kada bisa antum cek di Mutaqaddim Tsani kalau gak salah. Antum bisa periksa di sana. Dia termasuk golongan fiil yang nakis. Jadi kesimpulannya, fiil nakis itu adalah teman-temannya kana sama teman-temannya kada. Selain daripada itu, selain circle-nya kana, selain circle-nya si kada, maka dia termasuk golongan fiil tam. Gitu, teman-teman. Lanjut. Sekarang kita bakal ngebahas tentang maf'ul bih, teman-teman. Apa itu definisi maf'ul bih? Ta'rifuhu, definisi maf'ul bih itu ialah al-ismul mansubu, tiap-tiap isim yang i'rabnya itu pasti nasab atau mansub. Berarti cara ngirabnya gimana? Sebutin dulu maf'ulun bihi, terus nomor keduanya itu mansubun. Baru ketiganya itu wa alamatun nasbihi titik. Itu step by step gimana cara ngirab maf'ul bih, teman-teman. Oke. Kita lanjutin definisi maf'ul bih. Al-ismul mansubu, tiap-tiap isim yang i'rabnya itu pasti nasab, alladzi yaqa'u bihil fi'lu, yang dia itu jadi target pekerjaan atau jadi objek pekerjaan atau korban bahasa kitanya. Contoh semisal contoh doroba Zaidun Amron. Doroba telah memukul Zaidun si Zaid Amron kepada si Amar. Berarti si Amar itu adalah objek pekerjaan, objek pemukulan, korban pemukulan, maka dia termasuk maf'ul bih, teman-teman. Paham sampai sini? Contoh semisal fatahtu al-baba. Fatahtu, saya telah membuka, al-baba, pintu. Jadi al-baba ini dia termasuk maf'ul bih. Kenapa dia jadi maf'ul bih? Karena si pintu ini dia i'rabnya itu nasab dan fungsinya di suatu kalimat itu jadi objek pekerjaan, teman-teman. Jadi objek yang dibuka. Paham sampai sini? Kayak gitu. Misal Mana'a telah mencegah al-amiru, pemerintah misal, atau presiden, al-qauma, kepada kaum. Nah, berarti al-qauma ini dia termasuk maf'ul bih, teman-teman. Kenapa? Karena jadi objek pemblokiran pemerintah gitu. Di negeri mana yang kayak gitu ya? lanjut. Lagi gitu sih. Kayak gitu kawan-kawan. Sedangkan maf'ul bi itu terbagi menjadi dua. Imma ayyakuna zahiran, terkadang maf'ul bi itu bentukannya isim zahir. Contohnya di situ doroba Zaidun Amron. Amron di sini dia bentukannya jadi maf'ul bi. Gimana cara ngirab Amron? Cara ngirab Amron itu maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Kayak gitu. Itu cara ngirab maf'ul bi yang isim zahir. Oke. Sedangkan wa ayyakuna mudmaron, maf'ul bih yang jenis nomor kedua, maf'ul bih yang terbentuk dari isim domir. Contohnya ada kalimat khalaqanallahu.
Nah, di sini dia termasuk domir yang menjelma jadi maf'ul bih. Gimana cara ngirobnya domir na ini? Cara ngirobnya itu ikutin teman-teman, antum bisa tulis. Yang pertama antum sebutin dulu domirun muttasilun. Oke. Nomor kedua, mabniun ala sukun. Karena na itu akhirnya itu hurufnya berharokat sukun. Yang nomor ketiga, fi mahali nasbin maf'ul bih. Itu cara ngirob maf'ul bih yang terbuat dari isim domir. Maknanya khalaqanallahu itu gimana bang? Khalaqanallahu, Allah telah menciptakan kami. Berarti kami adalah objek penciptanya Allah. Begitu teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan hari ini. Kurang-kurang lebih-lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lamu bissawab. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.